Di barisan meja paling belakang biasanya selalu ada satu anak yang menatap kosong ke arah papan tulis atau lebih asik dengan dunianya sendiri. Mari kita sebut dia Gibran. Saat teman-temannya sibuk mencatat materi tentang struktur teks eksplanasi atau menyusun langkah-langkah dalam teks prosedur, pensil Gibran itu justru sibuk menari membuat coretan di sudut buku catatannya. Lembar ujiannya seringkali dipenuhi nilai merah, tugasnya banyak yang kosong, dan perlahan label anak lamban atau kurang pandai mulai menempel padanya layaknya stiker usang yang sulit dikelupas. Dalam riuhnya ekosistem ruang kelas, sangat mudah bagi kita untuk mengelompokkan murid ke dalam dua kotak sederhana yang kejam, pintar dan bodoh. Namun jika kita mau berhenti sejenak dan benar-benar melihat apakah si Gibran sungguh-sungguh tidak mampu, ataukah kita yang sedang menghakimi seekor ikan karena ketidakmampuannya memanjat pohon? Perubahan itu datang bukan dari buku teks yang baru, melainkan dari pendekatan yang berbeda. Suatu hari, guru Gibran berhenti menuntutnya untuk sekadar menghafal teori kalimat. Sang guru berjalan ke meja Gibran, melihat coretan rumit tentang mekanisme sebuah mesin atau karakter di bukunya, dan tidak memarahinya. Alih-alih menghukum, guru tersebut bertanya, "Bisa jelaskan ke Bapak bagaimana mesin ini bekerja dari awal sampai akhir?" Tiba-tiba tatapan yang biasanya kosong itu berbinar. Gibran mulai bercerita. Ia menjelaskan rentetan sebab akibat dari mesin tersebut dengan sangat runtut. Kemudian memaparkan langkah-langkah operasionalnya dengan detail. Tanpa ia sadari, ia baru saja menguasai dan mempraktikkan esensi dari teks eksplanasi dan prosedur secara lisan dengan sangat brilian. Di titik inilah sebuah kebenaran besar terungkap. Tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanyalah pikiran-pikiran cemerlang yang belum berkesempatan bertemu dengan sosok yang mampu memutar gelombang radio ke frekuensi yang tepat. Setiap anak lahir membawa serangkaian potensi, minat, dan cara penyerapan informasi yang sangat unik. Ironisnya, sistem pendidikan kita itu seringkali beroperasi layaknya pabrik yang mencetak produk massal. Kita menggunakan satu standar penggaris untuk mengukur semua jenis kecerdasan. Ketika seorang anak tidak pas dengan ukuran penggaris tersebut, sistem dengan cepat melabelinya sebagai produk gagal. Padahal, pikiran anak-anak ini ibarat pintu dengan lubang kunci yang berbeda-beda. Beberapa pintu bisa dibuka dengan mulus menggunakan kunci standar berupa metode ceramah dan membaca buku. Namun, pintu-pintu yang lain seperti milik Gibran tadi membutuhkan kunci yang dirancang secara khusus. Kunci itu bisa berupa visualisasi, studi kasus dari isu sosial yang sedang viral, proyek kreatif, atau sekadar obrolan empat mata yang menumbuhkan kembali rasa percaya diri mereka yang sempat terkikis. Seorang pendidik sejati itu bukanlah mereka yang sekadar memindahkan isi buku ke dalam kepala murid. Pendidik sejati adalah seorang pengkerajin kunci. Mereka tidak akan menyalahkan pintunya jika tidak bisa dibuka. Mereka akan terus mencoba, mengamati, dan mengasah bentuk kunci yang baru, hingga akhirnya terdengar bunyi klik, suara indah ketika gerbang pemahaman dan potensi anak itu akhirnya terbuka lebar. Melabeli seorang anak dengan sebutan bodoh sebenarnya adalah bentuk pelepasan tanggung jawab kita sebagai orang dewasa. Itu adalah jalan pintas yang menyakitkan untuk menutupi kebuntuan kita dalam mengajar. Memang meracik metode yang pas untuk setiap individu yang unik membutuhkan waktu, kesabaran ekstra, dan energi yang tidak sedikit. Namun ketika kita berani mengubah narasi di kepala kita dan percaya bahwa setiap
anak itu membawa kehebatannya masing-masing, ruang kelas akan bertransformasi. Bukan lagi menjadi ruang persidangan untuk menghakimi siapa yang paling cepat hafal, melainkan menjadi laboratorium penemuan jati diri. Tugas terpenting kita bukanlah memaksa anak menjadi pintar dengan cara kita, melainkan membimbing mereka untuk menemukan cara agar kecerdasan mereka sendiri bisa bersuara dan diakui oleh dunia.